mengatasi pikiran negatif yang menghalangi datangnya uang. Nah, teman-teman, kadang ya kita udah berusaha nih untuk berpikir positif, tapi ada aja pikiran negatif yang tiba-tiba muncul, pikiran negatif yang tiba-tiba nongol, dan itu membuat kita justru malah timbul pikiran-pikiran yang seharusnya nggak ada dalam pikiran kita. Namun kadang itu akan datang secara tiba-tiba. Mungkin bisa pengaruh dari orang luar, bisa pengaruh dari kejadian, bisa pengaruh dari apa yang teman-teman tonton misalkan. Bagaimana sih cara mengatasinya? Kita bahas bareng di video ini ya. Kita langsung mulai di poin pertama. Di poin pertama ini adalah praktek kesadaran diri. Jadi kita harus segera nih switch, misalkan timbul pikiran negatif, kita harus buru-buru switch untuk kembali ke koridor pikiran positif. Karena apa? Biar energi kita tidak terkuras dengan hal-hal yang sebenarnya bukan sesuatu yang kita inginkan, dan itu bisa mempengaruhi bagaimana hidup kita dan bagaimana uang akan mengalir kepada kita. Nah, itu berpengaruh banget. Jadi teman-teman harus ciptakan yang namanya pikiran positif. Jadi ketika teman-teman nih muncul pikiran negatif yang mungkin ketika bertemu dengan siapa, terus ngobrol dengan siapa, tiba-tiba ada pembahasan yang itu ke hal negatif, itu akan memunculkan pikiran atau ya gambaran dalam diri kita itu sesuatu yang negatif juga. Maka kita harus segera cut ya. Jadi bagaimana cutnya? Anda harus segera menyadari bahwa oh, ini adalah hal negatif dan ini bukan sesuatu yang harus kumasukkan dalam pikiranku. Nah, setelah itu teman-teman bisa nanti fokuskan ke apa yang menjadi tujuan teman-teman. Misalkan nih, teman-teman pengen punya penghasilan, teman-teman pengen punya tabungan, teman-teman pengen punya aset yang itu nilainya ya mungkin besar. Nah, besar di sini relatif ya, tiap orang beda-beda ya. Nah, ketika udah muncul pikiran-pikiran seperti itu, maka teman-teman langsung aja pikirkan ke hal-hal yang menyenangkan. Misal, Anda lagi kumpul nih, entah sama saudara, entah sama temen, entah sama siapapun, yang itu tiba-tiba ada pembahasan negatif. Mungkin ngomongin hal-hal yang negatif, mungkin Anda merasa tersindir, atau mungkin mereka sanksi dengan apa yang menjadi impian Anda. Segera aja teman-teman mungkin jauhi dulu sementara, terus teman-teman fokus ke hal-hal yang positif. Misalkan nih, teman-teman bisa bayangkan atau ingat-ingat sesuatu yang menyenangkan. Misal teman-teman suka nih dengan film kartun, ya udah bayangin aja teman-teman sedang nonton film kartun. Atau kalau enggak ya nonton langsung aja. Misal suka Tom and Jerry, terus Mickey Mouse atau Donald Duck atau apapun yang teman-teman suka. Yang jelas buat diri teman-teman ini tertawa, buat diri teman-teman ini lepas dari masalah yang tadi udah nyangkut. Ketika teman-teman udah melepaskan itu semua ya, nanti teman-teman ketika fresh ya sudah, teman-teman bisa mungkin meninggalkan mereka atau teman-teman nanti bisa gabung lagi, cuman harus ada filternya. Tapi kalau saya biasanya saya tinggalkan. Selain itu, misalkan nih teman-teman lagi nonton sesuatu dan tiba-tiba di situ yang muncul nih sesuatu yang negatif ya, misal di YouTube atau di sosial media lain yang itu kok muncul nih hal-hal negatif yang teman-teman mau nggak mau sekilas udah melihatnya. Kalau teman-teman langsung menyadarinya, langsung aja skip aja. Tapi kalau udah terlanjur, kadang kan ada sesuatu yang boom, terus teman-teman tertarik ya karena teman-teman penasaran, akhirnya masuk di situ dan justru larut. Itu juga harus teman-teman harus keluarkan juga. Jadi teman-teman harus punya pikiran positif dan selalu positif. Bukan berarti positif terus nanti pukul rata segala hal yang terjadi adalah sesuatu yang positif. Jadi ketika teman-teman nanti udah muncul nih sesuatu yang positif, teman-teman harus tetap waspada ya. Harus bisa seleksi juga. Kita lanjut di poin kedua. Lalu teman-teman nih di poin kedua bisa ubah pikiran negatif menjadi positif. Misal nih, Anda berpikirannya, wah ini lagi nggak punya uang nih, wah lagi bokeh nih, wah dompet gua kosong nih. Nah, terkadang muncul pikiran-pikiran seperti itu. Maka apa? Teman-teman langsung imajinasikan dalam pikirannya itu memiliki banyak uang. Misal nih, di kantong teman-teman ya isinya duit yang dengan gambar Bapak Proklamator semua. Ada berapa biji ya, berapa lembar. Atau di rekening teman-teman nih ada saldo sekitar berapa juta. Terserah. Terus nanti Anda juga bisa mungkin imajinasikan ya, di dalam e-wallet Anda itu ada isinya berapa juta. Nah, itu biar apa?
ya kita udah memprogramkan sesuatu yang tadinya negatif itu jadi hal positif. Meskipun itu belum ya, Anda misalkan nih lagi bener-bener nggak punya uang, jangan terus pikirannya menggambarkan sesuatu yang Anda ini kekurangan, Anda nggak punya uang. Tapi rubahlah itu, jadi mungkin dompetnya tebel, kantongnya tebel, e-walletnya saldonya banyak. Imajinasikan aja, nanti kalau ada peluang silahkan ambil ya. Law of attraction itu bukan sesuatu yang kita hanya berimajinasi atau bervisualisasi terus kita melakukan afirmasi, tiba-tiba apa yang kita inginkan datang. Nggak seperti itu, tapi semua butuh tindakan, semua ini butuh proses juga. Ada yang cepat, ada yang enggak. Nah, tergantung nanti teman-teman dapat jatahnya yang mana. Kalau dapat jatahnya yang cepat ya enak, tapi kalau yang lama nikmati dulu. Karena apa? Itu Anda sedang dipantaskan. Jadi bukan sesuatu yang teman-teman secara instan, wah afirmasi nih, bla 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 bla. Tiba-tiba, wih duitnya datang, kayak gitu. Ada proses yang teman-teman harus lewati, ada proses yang teman-teman harus lalui, dan nanti ketika ada peluang sekecil apapun ya, itu silahkan diambil. Karena apa? Ya itu namanya peluang. Jadi ketika peluang itu teman-teman ambil, bisa jadi itu adalah langkah awal untuk teman-teman akan naik level, teman-teman akan naik ke jenjang berikutnya. Karena di situ bisa aja itu adalah pintu gerbangnya, dan teman-teman nanti ketika udah masuk ke pintu gerbangnya, tinggal pilih mau jalur yang mana, jalur yang sedang, besar, atau yang super besar. Itu adalah hak teman-teman ya. Kita lanjut di poin ketiga, gunakan afirmasi positif. Nah, kita sering banget ya bahas yang namanya afirmasi. Nah, afirmasi positif ini kalau bisa kita lakukan setiap pagi ya. Mungkin ketika kita bangun tidur, kita langsung bisa gambarkan atau kita bisa ucapkan apa yang kita tanamkan pada diri kita. Biar apa? Pikiran bawah sadar kita merekam apa yang kita inginkan, bahwa itu semua adalah sebuah realita dan itu akan terpancar dan dikirimkan ke alam semesta, nanti akan ditarik jadi kenyataan bagi hidup teman-teman. Itu bukan sesuatu yang sulit ya, karena apa? Anda tinggal ngomong sendiri afirmasinya, Anda buat sendiri afirmasinya, yang jelas jangan ada kata negatif. Nanti kita akan kembangkan lagi materi-materi yang itu teman-teman bisa pelajari dan teman-teman bisa praktekkan. Yang jelas di sini teman-teman bisa mendapatkan semua itu hanya dengan menonton aja. Jadi nggak perlu ikut kelas-kelasan saya, karena saya nggak buka kelas ya. Jadi teman-teman nanti bisa ikuti dan teman-teman bisa pahami, dan teman-teman nanti bisa dapatkan sebuah perubahan dalam hidup. Ketika ada perubahan sedikit, Anda harus bersyukur, Anda harus terima, dan Anda harus membuat semua itu adalah sebuah langkah awal atau tangga berikutnya untuk Anda mencapai tangga yang di puncak ya. Kita lanjut di poin keempat, visualisasikan kesuksesan. Jadi Anda juga harus melakukan visualisasi bagaimana kesuksesan yang Anda inginkan. Entah Anda nanti punya uang berapa, mungkin Anda punya aset berapa dan apa saja, terus nanti Anda memiliki barang apa saja, itu juga Anda harus visualisasikan. Kalau saran saya, Anda visualisasi itu sebelum tidur. Karena apa? Ketika sebelum tidur Anda berimajinasi, Anda bervisualisasi, maka ketika Anda tidur, pikiran Anda akan merekamnya dan itu akan bekerja. Hanya saja perlu diingat ya, waktunya kita nggak bisa tentukan. Jadi waktunya itu nanti ya tergantung Anda sudah pantas atau belum, dan ketika Anda sudah dipantaskan, Anda akan menerimanya dan Anda akan mendapatkannya. Ketika itu Anda sudah menerima semuanya, ya bersyukurlah. Karena apa? Apa yang sudah Anda lakukan, apa yang sudah Anda terapkan, itu bukan sesuatu yang sia-sia ya. Makanya channel ini dibuat karena memang kita ingin selalu berbagi dan kita pengen ngajak teman-teman nih, yuk ada nih ilmu yang kita bisa jalankan, kita bisa terapkan, dan teman-teman bisa mendapatkan apa yang diinginkan ya. Yang jelas di sini kita nggak mengajarkan sesuatu yang negatif, semuanya positif. Meskipun memang harus berhati-hati dan waspada. Jangan nanti Anda dimanfaatkan orang terus pikiran Anda, oh nggak apa-apa. Bukan seperti itu ya. Jadi ketika Anda sudah melakukan apa yang kita bagikan di sini, nanti Anda akan punya yang namanya kepekaan. Tapi jangan berpikiran kalau wah nggak berhasil, ngomong kosong nih. Ya ketika Anda udah menyerah, ya peluang juga nggak akan datang. Apapun itu yang Anda lakukan. Ketika Anda menyerah,
gak akan ada peluang yang datang dalam hidup Anda. Maka Anda harus melakukannya secara serius dan Anda harus melakukannya secara totalitas ya. Kita lanjut di poin kelima. Hindari pembandingan diri yang merugikan. Contoh gini, wah hidup gua kayak gini, enak tuh dia tuh, hidupnya jauh lebih nyaman, lebih enak, lebih damai, bla bla bla. Nah, secara nggak kita sadari, kita sudah menganggap diri kita lebih rendah dari orang lain. Dan dari situ apa? Ya kita justru merasa diri kita kekurangan dan kita melihat orang ini jauh di atas kita. Padahal di dalamnya kita nggak tahu. Mungkin orang yang kita lihat, wah mobilnya bagus, lebih dari satu, terus dia punya ini itu, dia bisa kemana-mana, dia happy-happy. Kan kita nggak tahu bagaimana sebenarnya dalam kehidupannya. Mungkin kita nggak tahu ya, ke depan kita jauh lebih tinggi lagi nih hidupnya, dan kita jauh lebih maju lagi. Karena apa? Ya yang kita lihat hanya luarnya aja, kita nggak melihat sisi dalamnya. Kita kan nggak tahu, oh ternyata semuanya kredit, oh ternyata semuanya harus bayar cicilan tiap bulan, sampai dia mumet, pinjam sana pinjam sini. Nah itu kita yang nggak tahu ya, karena itu adalah privasi orang. Jadi kita jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain kalau kita adalah orang yang lebih rendah dari orang yang lainnya. Dalam artian lebih rendah secara materi ya, bukan rendah secara harga diri, bukan. Kalau harga diri sebenarnya sama aja, tapi yang jelas kita harus bersyukur apa yang kita miliki, apa yang kita punya, ya sudah, itu adalah hak kita dan itu adalah milik kita, dan kita berhak untuk menentukan hidup kita sendiri. Kenapa? Kita adalah arsitek untuk kehidupan kita di masa depan. Salam harmonis. Di layar kecil cerita dimulai, channel Kurai Mimpi, berisi inspirasi, bicara tentang mimpi yang tak pernah usai. Law of attraction, kunci meraih